Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudiati Ayuningrum dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau Kepulauan. Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang perkembangan dari middle light childhood. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika teman-teman menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Middle light childhood atau tahap kanak-kanak tengah akhir ditandai pada usia 7 sampai dengan 12 tahun. Setelah tahap ini selesai atau berakhir, si anak ini akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap remaja awal. Nah, tahap ini adalah tahap dari masa anak-anak menuju ke tahap remaja. Dari yang manja menjadi mandiri, dari yang rewel menjadi mulai bisa memahami sekitarnya. Dan pada tahap ini pula si anak mulai memiliki rasa malu atas kesalahan yang ia lakukan. Tinggi badannya bertambah per tahun. Berat badannya bertambah per tahun tergantung porsi makan dan jenis kelamin. Bentuk wajah dan anggota tubuh lainnya mulai membesar. Lemak dan daging bertambah, mulai meninggalkan fashion anak-anak dan mulai pandai merawat diri. Jaringan lemak berkembang cepat. Pada usia ini, si anak memiliki 22 gigi tetap dan 4 gigi terakhir yang disebut dengan gigi kebijaksanaan. Kemampuan bahasanya sudah mulai luas dan lancar. Pada tahap ini, si anak sudah mulai menguasai banyak kosakata. Kemampuan menolong diri sendiri dan orang lain, seperti sudah mandiri dalam mandi, makan, dan buang air. Kemudian untuk menolong orang lain, dia juga sudah bisa membantu ibunya menyapu ataupun membersihkan mainannya sendiri. Kemampuan di sekolah, itu kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan seperti belajar menulis, membaca, dan menggambar. Kemudian kemampuan dalam minat bakatnya. Nah, si anak sudah mulai memiliki kemampuan untuk giat dalam mempelajari hal-hal yang ia suka. Kemampuan bermain. Kemampuan bermain. Dalam hal ini, si anak akan teliti dalam bermain, seperti menangkap ataupun melempar bola pada temannya. Untuk pola tidur biasanya masih ditentukan oleh orang tuanya, seperti diperintahkan untuk tidur siang ataupun dilarang untuk tidur terlalu larut malam. Kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, dan yang terakhir adalah koordinasi. Yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar ini adalah hal yang menyebabkan pergerakan pada anggota tubuh, kaki, ataupun tangan. Contohnya adalah seperti menendang bola, berlari, ataupun menari. Selanjutnya adalah motorik halus. Motorik halus ini adalah membuat gerakan kecil seperti meraba, mencium, atau memegang sesuatu. Biasanya anak pada masa ini sering terkena obesitas dikarenakan kelebihan porsi makan ataupun gizinya. Pada tahap ini si anak itu sering makan sembarangan tanpa menilai gizi. Selanjutnya adalah gigis, karena pada tahap ini si anak itu suka makan coklat, permen, atau hal-hal yang manis lainnya. Ciki-ciki atau jajanan ringan yang mengandung banyak pengawet ini juga tidak baik untuk kesehatan si anak, dan efeknya ini akan dirasakan pada masa mendatang. Pada tahap ini adalah tahun untuk mencari identitas awalnya. Itu mereka sudah mulai bangga dengan namanya, sudah mulai berani memaparkan idenya, dan sudah ingin memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Pada bagian ini, anak akan mengalami perkembangan pesat pada otak bagian kiri luarnya. Perhatiannya terhadap lingkungan sekitar juga sudah mulai meluas. Pada tahap ini pula, si anak ini sudah mulai bisa mengatur dan mengorganisir apapun yang berkaitan dengan dirinya dan menentukan prioritasnya.
Nah, pada tahap ini kecerdasan anak berada di otak bagian tengah dan bawah, yang ditandai dengan kefahamannya tentang ketuhanan, beribadah, dan pengorbanan. Mereka sudah mulai memiliki kepekaan untuk menolong orang-orang yang susah, misalnya membantu ibunya di dapur atau membantu ayahnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Pada tahap ini pula si anak sudah berani menunjukkan ekspresi marahnya. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.